Hai kamu, gimana kabarnya? Anyway, happy weekend. Weekend ini aku bikin garlic cheese bread. Garlic cheese bread ini adonannya, aku pakai adonannya resepnya Devina Hermawan yang ada di resepnya garlic cheese breadnya. Cuman aku ambil resep rotinya aja. Jadi di situ dia bilang itu rotinya kayak semacam roti Prancis gitu yang baguette. Aku juga nggak pakai oven, jadi cuma pakai teflon. Tapi bisa jadi guys, rotinya itu tetap ngembang. Tuh bisa dilihat kan. Kokoh juga teksturnya, cuma dalamnya lembut, berongga gitu. Dan rasanya nggak terlalu manis gitu. Jadi dia nanti itu imbang gitu sama rasa garlic sausnya sama cheese-nya juga. Tuh bisa dilihat kan. Walaupun pakai teflon nggak beda deh sama yang pakai oven. Nah, bahannya di sini aku pakai resepnya Devina Hermawan ya. Yang pertama itu ada 50 gram tepung protein tinggi, terus 31,25 kalian bisa sampai 32 gram tepung protein sedang. Kita aduk rata aja. Terus kita masukkan bahan lainnya. Di sini ada setengah sendok teh gula sama seperempat sendok teh ragi. Ini kita aduk sedikit, cuman sampai rata aja. Terus masukkan seperempat sendok teh garam. Kita aduk lagi, terus minyaknya setengah sendok makan. Kita aduk-aduk juga sebentar. Kalau sudah, kita masukkan 55 ml air. Masukkan setengahnya dulu. Aku campur, terus masukkan lagi setengahnya. Kita aduk terus, cuman sampai rata aja ya, nggak usah sampai yang kalis gimana. Yang penting itu tepung, bahan lainnya sama airnya tercampur rata. Nah, hasil akhirnya kayak gini nih. Ini udah siap kita proofing. Kita tutup aja pakai apapun, diistirahatkan selama 2 jam. Nah, setelah 2 jam, kita lihat adonannya jadi kayak gini. Tuh, adonannya memang seperti ini ya, nggak yang ngembang gimana gitu kan, kita nggak ngadon sampai kalis gitu. Terus ambil alas kerja, aku taburin, aku oleskan minyak supaya dia agak lengket. Karena kalau cuman pakai tepung itu gimana ya, nggak efektif gitu loh guys, tetap lengket gitu adonannya. Dan ini kan kalau terlalu ditambahkan banyak tepung jadinya kan tetap nanti mana ya, bisa jadi keras gitu loh. Nah, kalau udah siap, kita tuang adonannya. Memang agak sedikit lengket ya, tapi nanti kalau udah dipakein minyak, tangan kalian juga itu ngebantu banget kok. Nah, kalau udah, ini kita buang gasnya ya, cukup buang gasnya aja, nggak usah diulang yang gimana. Caranya kayak gini, adonannya dilipat ke dalam, ditekan ujungnya, tuh kayak gini. Mungkin ini bukan teknik yang bener banget ya, kan aku cuma lihat di videonya Devina Hermawan. Kalian bisa cek sendiri, tuh cukup sampai gini aja. Tapi adonannya udah kelihatan bagus nggak sih kalau menurut? Nah, kalau sudah ini bulatkan adonannya bagi 2. Kalau mau ditimbang juga nggak apa-apa, tapi ini aku cukup kayak gini aja. Setelah dibagi 2, nanti kita uleni sebentar, nggak usah sampai kalis juga. Yang penting itu dia bisa mulus gitu loh atasnya. Nanti caranya dilipat ke dalam gini. Kalau sudah, ditutup ujungnya, dikumpulin, jangan sampai ada yang bolong. Maksudnya kayak ada yang masih kebuka gitu, karena nanti takutnya itu apa, waktu di oven, waktu dipanggang di teflon,
itu kan dia nanti ngembang ya. Nah kalau ada yang bolong itu jelek gitu loh guys, jadinya bisa ngaruh juga ke ngembang adonannya itu. Kalau misalnya bawahnya lengket, kasih aja minyak gak apa-apa. Dironding sampai bawahnya itu mulus, gak ada yang bolong. Kalau sudah disisihkan, kalian lakuin juga yang sama ke adonan satunya. Kalian harus benar-benar teliti ya guys. Bawahnya itu jangan sampai ada yang masih bolong. Kalau ada yang masih bolong, ditutup, direkatkan ke adonan yang lainnya. Dironding sampai mulus. Di sini emang hasil rondinganku nggak begitu, karena aku memang baru belajar juga bikin roti. Tapi kalau kalian bisa, usahain ya sebagus mungkin. Nah di sini siapkan kertas roti buat alas baking gitu biasanya. Kalian taruh adonannya di atasnya. Ini ukurannya mungkin sekitar 10x10 atau 12x12. Kalau udah, tutup lagi ya adonannya. Kita proofing, istirahatkan selama 30 menit. Nah ini setelah 30 menit, nanti adonannya jadi ngembang tuh kayak gitu kan. Makanya nanti alas kertasnya itu, kertas rotinya itu jangan kecil-kecil ya. Sebelumnya itu aku udah panasin itu sebentar aja pakai api kecil. Kalau dia udah panas, kita masukkan rotinya. Karena ini space-nya teflonku kecil, jadi aku pegangnya satu-satu dan itu takes time. Nah ini aku kalau di komporku aku pakai apinya segitu ya. Ini setelah sekitar 10 menit adonannya jadi kayak gitu, jadi rotinya ngembang gitu, bisa dilihat. Nah ini udah mau matang nih, udah 20 atau 25 menit gitu. Pokoknya totalnya tuh tiap roti sebelum dipanggang lagi, ini tuh aku 25 menit udah jadi kayak gini, udah kuning gitu, udah kecoklatan. Ini udah siap deh bikin sausnya. Nah ini bahan-bahannya aku ada 30 gram mentega yang dicairkan. Terus di sini ada 10 gram bawang putih cincang. Cincangnya cincang halus ya kalau bisa. Terus susu kental manis 1 sendok makan. Diaduk sambil ditambahkan mayones. Pakai mayones ini sekitar 1/4 sendok makan. Mayones ini fungsinya biar lebih creamy ya. Kan kita nggak pakai telur, soalnya kan kalau pakai teflon kan nanti semakin lama matangnya. Beda kan kalau pakai oven ya. Kalau lama-lama juga nanti bawahnya itu terlalu keras nanti guys, gosong. Makanya ini ganti mayones aja. Tetap creamy kok rasanya. Udah diaduk-aduk sampai rata semuanya, baru terakhir ditambahkan. Di sini aku pakai apa tuh namanya? Seledri. Nah, aku pakai seledri 1 batang ya, tapi kan aku nggak pakai semua, aku pakai setengahnya deh kayaknya. Kalau bisa seledrinya itu kalian nyincangnya itu yang halus banget ya, yang kecil-kecil. Di sini aku kurang kecil, jadi kayak kurang cantik gitu. Ini seledrinya terlalu besar potongannya. Atau kalian kalau pakai parsley kering bisa, atau pakai daun-daunan yang lain juga bisa. Di sini aku potong rotinya 3-4 kali
Jadi nanti dia ada 6 sampai 8 slice kalau nggak salah. Bisa kalian hitung ya, 1, 2, 3, 4, 8 dan ini 8. Nah, kita lihat dalamnya. Tuh, ngembang kan dia tuh. Tuh guys. Potong juga yang satunya. Nah, ini semprotkan keju. Di sini aku kejunya tuh pakai keju oles Pridi Procis itu. Jadi nggak usah repot-repot guys, kalian bikin-bikin keju karena ini kan maunya praktis ya. Tapi tetap enak. Atau kalian mau ganti pakai cream cheese juga nggak apa-apa. Atau mau bikin sendiri di resepnya Devina Hermawan juga dikasih tahu gimana caranya. Tapi di sini aku pakai yang praktis aja. Kalau sudah nih, kita oleskan saus bawang putihnya. Tuh, pastikan di setiap selanya tuh. Di setiap selanya itu kemasukan bawang putih. Saus bawang putihnya. Terserah kalian ya ngasihnya seberapa. Kalau kalian suka banget sama bawang putih, olesnya yang banyak. Kalau nggak terlalu ya dikit aja nggak apa-apa. Nah, selain sela-selanya, permukaannya itu juga jangan lupa ya dioleskan biar rasa bawang putihnya tuh menyeluruh gitu. Nah, ini udah siap deh, kita panggang lagi. Di sini aku panggang lagi tuh sekitar 20 menit. 15 sampai 20 menit. Pokoknya tuh kalau dilihat nanti permukaan yang ada saus garlicnya itu udah kelihatan kering tuh udah siap deh diangkat. Tuh, kayak gini kan. Nah, dia ini udah meresap, udah mateng. Udah nggak yang kelihatan basah banget kayak tadi. Coba aku belah ya, aku kasih tahu dalamnya kayak gimana. Kita lihat. Wow, kayak itu guys. Jadi karena ini kan aku ngoles sausnya kan sampai dalam banget. Jadi dalamnya itu warnanya udah nggak putih lagi ya, udah agak kuning-kuning gitu. Tuh, garlicnya sampai ke dalam-dalam. Ini tuh enak banget guys rasanya. Mirip garlic breadnya yang di PHD tuh. Rotinya tuh lembut, cuman emang bawahnya agak gosong gini ya, tapi tetap enak. Terus garlicnya kerasa banget, kayak mirip ini loh, pasti garlic bread yang di Pizza Hut itu kayak gitu rasanya. Ini cheese-nya kan aku pakai cheese yang spready itu ya, yang pro cheese itu, jadi udah jadi keju oles itu, bukan cream cheese beneran. Ya emang rasanya tuh nggak terlalu gimana tuh kejunya, cuma tetap enak sih, imbang sama garlicnya. Enak guys, cobain deh di rumah. Terus ini rotinya kan bukan roti yang apa ya,
yang kayak kampung roti atau apa itu, kayak roti apa sih namanya, baguette yang dari Prancis tuh loh. Jadi rotinya itu nggak yang terlalu manis, netral, jadi enak. Rasa sausnya itu nggak numpuk sama rotinya. Yes, gitu aja, cobain ya di rumah. Makasih udah nonton videoku. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Happy weekend. Bye.